Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Reni dari Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone. Pada video kali ini merupakan bentuk tugas panel saya pada mata kuliah Keuangan Publik Islam, dosen pengampu Bapak Dr. Kamiruddin SE SY ME. Adapun materi yang akan saya bawakan pada video kali ini yaitu mengenai kebijakan utang terhadap pembiayaan pembangunan dalam ekonomi Islam. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai utang dalam perspektif Islam. Jadi, dalam bahasa Arab, utang atau dain diartikan sebagai tanggung jawab yang harus dilunasi. Menurut ulama Hanafiyah, dain termasuk dalam al-milk atau milik pemberi utang. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar juga mendefinisikan utang sebagai memberikan harta dengan pengembalian dilakukan di kemudian hari. Dalam Islam, utang piutang adalah akad tolong-menolong atau biasa juga disebut dengan ta'awun dan dianggap sebagai ibadah sosial terlepas dari unsur komersial. Tujuannya adalah untuk membantu sesama, terutama bagi yang membutuhkan. Ajaran Islam membolehkan utang, mencerminkan hubungan manusia dengan manusia atau hablum minan nas seperti yang dinyatakan dalam beberapa ayat Al-Quran seperti yang terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2 dan Quran Surah At-Tagabun ayat 17. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya menyelesaikan utang dengan tegas. Dalam sebuah hadis, beliau mengatakan bahwa Allah akan melaksanakan pembayaran bagi orang yang berutang dengan niat membayar, sedangkan bagi orang dengan niat yang merusaknya, maka Allah akan merusaknya. Hadis lain juga menunjukkan bahwa meskipun semua dosa dapat diampuni bagi orang yang mati syahid, utang merupakan pengecualian. Dengan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan urgensi melunasi utang sebelum seseorang berangkat berjihad. Dengan demikian, utang piutang dalam Islam dianggap sebagai aspek penting dalam hubungan sosial dan ekonomi yang harus diatur dengan baik sesuai dengan ajaran agama. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai prinsip utang. Yang pertama, utang seharusnya dianggap sebagai opsi yang terakhir saat upaya untuk memperoleh dana secara halal dan tunai mengalami kegagalan. Terdapat unsur keterpaksaan dalam pengambilan keputusan ini yang seharusnya tidak disamakan dengan kebiasaan. Kemudian yang kedua, jika terpaksa berutang, maka hindarilah berutang di luar kemampuan, yang dalam istilah syariah disebut dengan golabatid dain atau terbelit utang. Golabatid dain dapat mengakibatkan gharir rijal, yakni mudah diatur dan dikendalikan oleh pihak lain. Kemudian yang ketiga, setelah berutang perlu dilakukan niat dan komitmen untuk membayarnya. Melambatkan pembayaran, terutama jika telah mampu, dianggap sebagai kezaliman dan bisa berujung pada tindakan dipermalukan seperti penyitaan aset, larangan bepergian, atau diberikan hukuman yang berat. Selanjutnya, materi yang ketiga mengenai esensi utama utang negara. Negara sebagai entitas pemerintahan bertanggung jawab utama dalam menjalankan roda pemerintahannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, tentunya tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 yang menekankan pentingnya penyusunan APBN secara terbuka dan bertanggung jawab untuk mencapai kemakmuran rakyat. Kemudian, Pasal 12 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengarahkan penyusunan APBN sesuai dengan rencana kerja pemerintah, fokus pada tujuan bernegara, termasuk memajukan kesejahteraan umum. Namun, jika belanja melebihi pendapatan, menciptakan defisit, maka Pasal 12 Ayat 3 memberikan petunjuk untuk menetapkan sumber pembiayaan yang sering digunakan, yaitu dengan melibatkan utang. Pemilihan utang sebagai sumber pembiayaan defisit bukan keputusan sembarangan. Berdasarkan pertimbangan realistis, utang dianggap sebagai opsi yang paling memungkinkan, meskipun ada alternatif lain seperti pencetakan uang ataupun penjualan aset negara.
Utang dipilih untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi dengan harapan memberikan kontribusi yang positif pada pendapatan negara. Kemudian, pentingnya niat dan komitmen dalam membayarkan utang ditekankan oleh pakar seperti Supri Iskak. Setelah berutang, diperlukan tekad untuk melunasi kewajiban tersebut. Melambatkan pembayaran utang, terutama jika pihak yang berutang mampu membayar, maka dianggap sebagai bentuk kezaliman. Tindakan pemakluman seperti penyitaan aset atau larangan bepergian dapat diterapkan untuk memaksa pelunasan utang dan menjaga keseimbangan keuangan negara. Kemudian pembahasan keempat yaitu mengenai utang negara dalam perspektif ekonomi Islam. Terdapat dua pandangan umum mengenai hutang luar negeri sebagai alternatif penutup defisit anggaran negara. Pandangan yang pertama, memperbolehkan alternatif financing dalam Islam dengan modifikasi pada bentuk dan mekanismenya, yaitu dengan mengizinkan budget defisit yang diatasi dengan menggunakan skema syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Islamic Development Bank atau IDB telah menerapkan skema ini dalam membiayai proyek-proyek yang ada di negara-negara Islam. Kemudian, pandangan yang kedua, melarang negara Islam menggunakan hutang luar negeri karena dianggap melibatkan sistem bunga yang dianggap sebagai riba dalam perspektif Islam. Keterlibatan ini dianggap dapat menjurus pada transaksi riba yang dilarang dalam agama. Dengan bunga, hutang luar negeri menjadi beban yang berat bagi negara-negara debitur. Selanjutnya yaitu mengenai kasus utang negara Indonesia. Utang luar negeri Indonesia pada triwulan kedua di tahun 2023 ini, ULN Indonesia mengalami penurunan menjadi 396,3 miliar dolar AS dari 403,2 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya. Kontraksi pertumbuhan ULN secara tahunan sebesar yaitu 1,4% years on year, melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,9% year on year. Kontraksi pertumbuhan ULN terutama berasal dari penurunan ULN sektor swasta. ULN pemerintah dan swasta pada triwulan kedua di tahun 2023 turun menjadi 192,5 miliar dolar AS dari 194 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya. Kemudian pemerintah berfokus pada manajemen ULN untuk mendukung sektor produktif dan belanja prioritas, dengan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial menjadi prioritas utamanya. ULN swasta pada triwulan 2 2023 juga mengalami penurunan menjadi 194,4 miliar dolar AS dari 199,7 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya. Adapun struktur ULN Indonesia pada triwulan kedua di tahun 2023, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB turun menjadi 29,3%, menurun dari 30,1% pada triwulan sebelumnya. Struktur ULN Indonesia tetap sehat dengan dominasi ULN jangka panjang mencapai 87,7% dari total ULN. Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk memantau dan mengelola ULN dengan prinsip kehati-hatian. Kemudian analisis kebijakan utang. Kebijakan utang dapat menciptakan nilai perusahaan yang diinginkan tergantung pada ukuran perusahaan. Di mana pada perusahaan besar lebih mudah mengakses pasar modal. Depresio diukur dengan total utang dibagi dengan modal pemegang saham yang menjadi proksi dari kebijakan utang. Rasio yang tinggi menandakan adanya resiko yang besar dan dapat mempengaruhi tingkat keuntungan yang diminta oleh investor.
Selain itu, struktur utang luar negeri atau ULN Indonesia dapat dikatakan sehat dengan rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto atau PDB yang relatif stabil. Utang luar negeri berjangka panjang menyumbang sebagian besar dari total ULN mencapai 89,4% pada tahun ini. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga struktur utang luar negeri tetap sehat melalui kebijakan dan koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah. Utang luar negeri dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional dengan meminimalisir risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. Selanjutnya, pembahasan mengenai dampak utang. Terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan utang pemerintah, yaitu adanya kesenjangan anggaran, kesenjangan investasi dan tabungan, serta kesenjangan transaksi berjalan. Kemudian, dampak positif utang pemerintah mencakup menjaga momentum belanja penting, memberikan warisan aset yang baik untuk generasi berikutnya, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mengembangkan pasar keuangan. Faktor positif lainnya yaitu termasuk pembiayaan umum, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan nilai aset negara. Penting untuk menggunakan utang dengan bijak agar tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi suatu negara atau negara. Selanjutnya yaitu resiko utang. Meningkatnya utang luar negeri atau ULN menimbulkan kekhawatiran akan risiko yang akan terjadi terhadap ketergantungan utang pemerintah. Ada beberapa risiko bila kenaikan utang pemerintah terus meningkat. Di antaranya yaitu yang pertama, turunnya nilai tukar rupiah, kemudian yang kedua, risiko refinancing yang naik, kemudian yang ketiga, risiko tingkat bunga yang naik. Selanjutnya, pembahasan mengenai bahaya utang. Bahaya utang luar negeri atau ULN dikenal sebagai debt trap atau DT, mencakup resiko jangka pendek seperti kerusakan mata uang dan ketergantungan pada mata uang asing. Bahaya jangka panjang melibatkan potensi kekacauan dalam APBN dan ancaman terhadap kedaulatan negara, dengan resiko intervensi negara kreditur seperti yang terjadi pada hubungan antar ekonomi Cina. Bahaya ini mencakup politik negara, ketidakberdaulatan menurut pandangan Islam, dan potensi penjualan aset strategis untuk pelunasan utang. Untuk meminimalisir resiko, pemerintah menetapkan batasan rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 60% berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Meskipun rasio utang pemerintah mengalami kenaikan setiap tahun, namun masih berada di bawah ambang batas yang diatur oleh undang-undang. Selanjutnya, solusi dari utang atau solusi utang. Menurut Subagio dan Budiman tahun 2020, untuk mengatasi kesulitan pengembalian utang, disarankan memberikan tambahan waktu atau melakukan reschedule. Solusi pencegahan akibat buruk dari utang luar negeri seperti riba juga bisa dilakukan dengan melibatkan konsep-konsep berikut. Yang pertama, musyarakah atau syirkah, penggabungan dana dari dua pihak atau lebih untuk mendapatkan laba, memastikan pembagian laba dan kerugian bersama. Kemudian yang kedua yaitu melakukan bagi hasil atau mudharabah, kerjasama proyek dengan perbankan syariah di mana bank memberikan modal 100% dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang ditetapkan di awal perjanjian. Kemudian yang ketiga dengan konsep jual beli, yaitu transaksi perdagangan untuk mendapatkan laba tanpa merugikan kedua belah pihak, diarahkan untuk menghindari jebakan utang yang mengandung unsur riba dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Baik, itulah tadi video dari saya mengenai pembahasan tentang kebijakan utang terhadap pembiayaan pembangunan dalam ekonomi Islam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.